Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini disertai dengan turunnya hujan, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyurutkan langkah kita untuk menuju kepada majelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan keistimewaan, keutamaan bagi siapa saja yang melangkahkan kakinya ke masjid dan di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa anzala 'alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita, begitu juga menurunkan rahmat. Dan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya beserta dengan rahmat yang betul-betul diturunkan dengan bentuk hujan. Ini adalah satu rahmat kasih sayang Allah kepada kita, sehingga malam hari ini keberkahan, pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada hambanya, terutama kepada kita yang istiqamah, komitmen di dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita usahakan sebagai investasi kita di akhirat kelak menjadi amal soleh, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi syafaat kelak. Dan mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita menuntut ilmu, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, malam ini tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung surat Al-Baqarah. Penghujung surat Al-Baqarah ini adalah dua ayat terakhir, yang dimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya. Kenapa ayat ini sangat istimewa? Sebelum kita mengkaji isi atau makna dan kandungan tafsir ayat yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Panjenengan insyaallah sudah hafal nggih? Dua ayat terakhir, Pak. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sampun hafal nggih? Nah, kalau belum hafal kita baca sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Waalaikumsalam. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini adalah dua ayat yang sangat istimewa. Disebutkan di dalam tafsir, disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, Dzikrul ahadisul fi fadli hatainil ayatainil karimaini nafa'ana Allah bihima. Rasulullah menyebutkan keistimewaan dua ayat ini, dua ayat yang mulia yang sampun kita waos, yang sudah kita baca tadi. Al-hadithul awal, hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keistimewaan surat dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al ayataini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat ini, dua ayat yang sudah kita baca, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, min akhir suratil Baqarah, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka kata Rasulullah, mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan. Fatah itu artinya apa? Fatah. Fatah itu artinya dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dia tidak diganggu, dia dilindungi dari mara bahaya. Kemudian fatah itu juga dia mendapatkan pertolongan. Dia ditolong dari segala macam musibah dan diberikan jalan keluar dari segala persoalannya. Artinya ayat ini, kata Rasulullah, kalau dibaca setiap malam, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini kalau dibaca setiap malam, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Sebagaimana ada di dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Bukhari di dalam satu bab, bahwa malaikat yang menyertai
dalam perang Badar itu menyaksikan bahwa ketika perang Badar Rasulullah dan para sahabat disaksikan oleh malaikat yang ketika itu Rasulullah menerima ayat ini, membaca ayat ini. Masya Allah. Artinya di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin dilindungi dari segala macam bahaya, kalau kita ingin terbebas dari segala macam persoalan hidup, maka bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini setiap malam. Nah, ini ijazah langsung dari Rasulullah. Jadi kalau kita sudah hafal, kalau kita sudah menghafalkan, yang paling sulit, yang paling berat itu apa? Istiqomah. Istiqomah. Artinya kalau kita kula lan panjenengan sedaya sampun hafal, tapi kadang-kadang kalau sudah sore itu kadang-kadang kita lupa zikirnya. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita setiap pagi dan sore itu kita harus berzikir, zikir pagi dan sore. Nah, kalau kita ingin berzikir pagi dan sore, di antara zikir yang dianjurkan, yang diutamakan adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini baru keistimewaan pertama, Bapak Ibu, baru keistimewaan yang pertama. Jadi kalau di dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, dia akan dilindungi, dia akan ditolong, dia akan dibebaskan dari segala macam bahaya. Jadi panjenengan bukan harus kalau bisa wajib. Kalau bisa dirutinkan untuk zikir di setiap malam. Mudah-mudahan dengan rutin kita membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena jelas fadilahnya atau keutamaannya. Niki keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, keutamaan yang kedua, qala Imam Ahmad berkata, An Abi Dzar qala, dari Abu Dzar berkata, dari sahabat Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khawatimu suratil Baqarah min kanzin tahtal arsy lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Masya Allah. Keistimewaan yang kedua, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, keistimewaannya adalah Rasulullah bersabda, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, aku menerima dari Allah Subhanahu wa taala khawatimu suratil Baqarah, yaitu penutup atau 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini, min kanzin, dari simpanan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disimpan ini berarti apa? Berharga sekali.
Maka ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kanzin tahtal arsy, dari simpanan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Napa niku arsy? Langit niki langit, ya. Napa niku arsy? Angkasa lah, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada Allahu 'alal arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy, ya. Jadi arsy itu adalah tempat yang ada di langit, ya, ketujuh, di mana itu, ya, ada yang mengatakan itu adalah singgasana, semacam singgasana, ya. Tapi kalau singgasana, ya, ada kemarin itu yang mencoba untuk menanyakan ke AI, ya, ChatGPT itu, ditanyakan, ya, apa itu arsy, tolong digambarkan, ya. Akhirnya yang keluar apa, kayak raja gitu, raja duduk di atas kursi, terus di atas awan, ya, terus pakai, ya. Jadi nah, itu AI, ya, itu apa namanya, mesin gitu, ya. Jadi menggambarkan, kalau kita tanya itu, ya, coba tunjukkan bagaimana arsy itu, ya. Gambarnya seperti itu, ya. Kayak raja-raja di atas singgasana, terus di atas awan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti, ya, sesuatu yang kita lihat, tidak. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kalau di dalam sebuah hadis digambarkan arsy itu, kalau kita pernah ke padang pasir yang luas yang tidak terlihat, ya, mata memandang ke selatan, utara, timur dan barat itu tidak nampak ujungnya, saking luasnya padang pasir itu. Dan kita punya koin ya 1000 yang perak yang kecil itu, ya. Kemudian kita lemparkan ke padang pasir, maka koin yang kita lempar itu adalah dunia yang kita hari ini ada di atasnya. Dunia dan seisinya itu seperti koin yang kecil yang dilemparkan di atas padang pasir. Kelihatan apa mboten? Itu dunia. Apalagi kita yang kalau dilihat dari dunia itu, kita ini, ya, mungkin masih besar semut, kecil titik, ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Dan arsy-nya Allah itu adalah padang pasir yang tidak nampak ujungnya itu, saking luasnya, dan dunia itu sangat kecil sekali. Maka kanzun, simpanan Allah Subhanahu wa taala, diambil di bawah arsy ini dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa simpanannya yang dikasihkan oleh Allah kepada Rasulullah? Khawatimu suratil Baqarah, yaitu penutup surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Jadi 2 ayat terakhir ini sangat istimewa. Oleh karena itu, ya, kita malam hari ini mengkaji 2 ayat ini, dan saya berharap panjenengan hafal, karena ini simpanan. Kalau jenengan baca setiap malam atau sebelum masuk maghrib, ya, atau kalau jenengan rutin dibaca ba'da asar, ya, atau jam 4 atau jam 5 atau malam hari atau sebelum tidur, rutin jenengan ini simpanan Allah Subhanahu wa taala ini, maka ini adalah keistimewaannya
panjenengan selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Panjenengan akan diberikan segala sesuatu yang diinginkan, dan panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, dan dilindungi dari godaan setan, baik jin dan manusia. Karena ini simpanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis juga di dalam riwayat disebutkan ketika Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika menjelang tidur. Maka Rasulullah SAW ketika menjelang tidur, beliau membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca ayat kursi. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Niku rutin, kata Aisyah istri Rasulullah SAW. Rasulullah ketika menjelang tidur, Rasulullah rutin membaca itu. Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan ke tangannya 3 kali. Kemudian diusap ke seluruh tubuh yang dijangkaunya. Dan itu kata Rasulullah SAW, kita akan dilindungi dari berbagai macam serangan, godaan, gangguan. Nah ini kuncinya. Jadi Rasulullah sudah memberikan kepada kita kunci agar kita terhindar dari gangguan. Kalau bisa dibaca setiap mau tidur. Panjenengan kalau mau tidur timbangannya nonton HP, terus mikir utang, terus gak karu-karuan, menghayal kemana-mana, coba dipraktekkan baca niku. Insya Allah langsung nyenyak, tidurnya enak, tenang, nyenyak. Nanti jam 3 malam bisa bangun sholat tahajud, kita bisa sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh. Apa kata Rasulullah kalau orang itu sholat subuh? Man shallal fajra fi dhimmatillah. Barang siapa yang dia sholat subuh 2 rakaat, dia bisa sholat subuh, maka dia berada pada dhimmatullah, lindungan Allah, kekuasaan Allah. Jadi kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini. Nah, ini nanti ayatnya akan berbicara tentang kualitas iman. Lah kula niki pun ngelakoni ngoten ya Ustaz, tapi ya padha wae. Nah, ini nanti masuk ke ayatnya, nggih. Masuk ke ayatnya. Bagaimana kualitas iman kita, Jadi kula panjenengan sedaya dengan Rasulullah niku imane sami napa mboten? Mboten. Kan sami-sami beriman kepada Allah. Sami-sami beriman kepada malaikat Allah, sami. Imannya sama, tapi kualitasnya beda. Makanya wonten wali, wonten nggih sing dongane makbul. Podo-podo imane tapi kualitasnya beda. Karena apa? Karena yang satu mengamalkan setiap hari 2 ayat simpanan Allah dari Arsy, kemudian diberikan oleh Rasulullah setiap malam dibaca. Dan dia yakin dengan ayat tersebut
dengan artinya, dengan maknanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan penuh. Nah, ini bedanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan ayat ini, dua ayat ini, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat di atas langit ketujuh. Niki nek tiyang kafir mboten percaya. Abu Jahal, Abu Lahab niku mboten percaya. Ketika ada informasi Muhammad bisa naik ke langit dalam satu malam, mboten percaya. Nek wonten dinten niki, sakniki jenengan percaya napa mboten? Pak Tejo munggah langit pitu, ya, jarake mok 4 jam. Percaya napa mboten? Mboten percaya, ya. Abu Lahab biyen nggih mboten percaya. Wonten kabar ngoten niku gak percaya. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, kanca-kancane gak percaya kabeh. Ya. Apa kata mereka? Majnun, ya. Mosok gak bisa masuk akal. Tapi kita kembali kepada Isra Mi'raj ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diantar oleh malaikat Jibril. Setelah melewati langit ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha, di mana akan sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril berhenti, tidak mengantarkan Rasulullah sampai ke arsy. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaulah mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan beliau mendatangi arsy itu, kemudian menerima 3 hal yang panjenengan mungkin sering kita dapatkan materi ini pada tema Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di arsy, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Ada 3 hal. Yang pertama napa? Salat. Leres. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah menerima perintah napa? Salat. Yang kedua napa? Khawatimu suratil Baqarah. Yang kedua adalah yang kita kaji pada malam hari ini diterima langsung dari Allah Subhanahu wa taala di arsy. Simpanan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nanti kita baca sama-sama, dihafalkan sama-sama. Karena ini penting, ini simpanan ini yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, Rasulullah menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yang pertama salat, perintah salat 5 waktu, nggih. Langsung niku dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mawon boten saged melampah niku, melanjutkan ke arsy. Niku Rasulullah sendiri. Kemudian setelah sholat 5 waktu, napa? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan itulah kenapa Rasulullah sebelum wafat beliau memanggil kita ummati, 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 ya.
Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita Bapak Ibu. Sampai Rasulullah ajengi wafat, mau meninggal dunia, bukan yang dipanggil keluarganya, tapi yang dipanggil nopo? Sinten? Panjenengan sedaya. Ummati, ummati, ummati. Begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Lu ngoten niku kadang-kadang awak dhewe iku ya gak gelem nglakoni sunah-sunah Rasulullah. Ya, ndak mau kita menjalankan syariat Allah. Ngoten niku kadang awak dhewe ya benci, berat, ya. Jangankan sunnah-sunnah Rasulullah yang kita jalankan, sholat 5 waktu mawon sik berat. Nggih napa mboten? Sholat 5 waktu niku lho tasik berat. Niki simpanan ini. Ya. Yang kedua moco 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, yang ketiga kita berusaha untuk betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi, tidak mendekati, tidak melakukan kesyirikan. Saniki niku masyaallah nggih. Macam-macam kesyirikan niku bentuknya macam-macam. Kalau kita tidak paham agama, napa malih mboten nate ngaji belas, mboten kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak paham siapa Allah, tidak paham tauhid. Inilah yang kita takutkan. Kita tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah rugi kita, rugi. Ya. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah niku saderenge wafat, beliau selalu memanggil kita ummati, ummati, ummati. Sampai sahabat niku tanglep. Ya Rasulullah, ya, ini kami ada di sini, ya. Apakah kami ini bukan saudaramu? Apakah kami ini sahabatmu ya Rasulullah? Lebih dekat, ya. Ternyata apa? Rasulullah memanggil umatnya, ya. Memanggil umatnya yang nanti mudah-mudahan umatnya ini mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Mudah-mudahan itulah kita, Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah hadir di dalam majelis ilmu, senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah, senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insyaallah. Ini fadilah yang kedua. Fadilah ini wonten 6 Bu. 2 ayat surat Al-Baqarah terakhir niki fadilah wonten 6. Ini baru 2, nggih. Fadilah. Nah, yang ketiga, ya, mungkin tidak saya bacakan semua karena kita nanti membahas satu ayat yang pertama, nggih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anin Nu'man ibnu Bashir, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi amin, anzala minhu ayataini khatama bihima suratul Baqarah, wala yuqra'u bihinna fi dari 3 layalin fayaqrabaha syaitan. Masya Allah. Ini keutamaan fadilah yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba kitaban, menulis satu kitab, ya. Menulis kitab qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin, sebelum Allah membuat langit dan
bumi bi alfai amin 2000 tahun sebelumnya. Jadi langit dan bumi ini sebelum dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menulis ya. Allah sudah menulis sebuah tulisan di dalam satu kitab, anzala minhu ayataini, yang Allah Subhanahu wa taala di antara tulisan yang dibuat sebelum langit dan bumi ini ada 2000 tahun sebelumnya, jauh sebelumnya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tulisannya ini adalah ayataini khatama bihima suratul Baqarah, 2 ayat yang menjadi penutup surat Al-Baqarah. Wala yaqra'u bihinna, dan tidaklah orang membaca 2 ayat ini fidarin, di dalam sebuah rumah, thalathi layalin, 3 hari berturut-turut. Jadi kalau ada orang yang membaca ya amanar rasulu bima unzila, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, sampai selanjutnya, sampai terakhir 2 ayat itu 3 hari berturut-turut. Fayaqra biha syaiton wala yaqra'u bihinna fi dari thalathi layalin fayaqra biha syaiton, maka tidak mungkin dia itu didekati apa? Setan. Masya Allah. Jadi 2 ayat ini sangat mujarab, Pak. Kalau kita mau menghindari setan, menghindari gangguan setan, supaya tidak diserang ya gangguan setan apapun bentuknya ya, apapun bentuknya. Kalau di Bali itu ada namanya leak ya, dengan semerap leak. Leak niku nopo nggih setan. Jadi dia itu kalau datang langsung menyerang, menggerogoti bagian dalam, organ dalam, langsung habis gitu ya. Nah, kalau di Jawa ya santet, santet, sihir. Jadi kalau kita itu biasanya ya, kalau tidak punya pegangan, kita cari pegangan. Ya. Apa namanya? Mantra-mantra. Ya. Kepengin bojo ayu, mantrane ngene ya, ana mantra Semar Mendem. Kepengin soge, ana mantrane dhewe ya. Kepengin ya macam-macam. Nanti kalaupun kita mau mencelakai orang, ada mantra-mantranya ya. Nah, ini tidak berlaku bagi seorang beriman ya. Kalau kalian mau itu semua, baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, barang siapa di dalam hadis ini, barang siapa yang 3 hari berturut-turut membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia tidak akan didekati setan. Inilah keistimewaannya. Dan ayat ini belum pernah diterima oleh Nabi sebelum Rasulullah SAW. Dan ayat ini hanya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, disinilah keistimewaan umat Muhammad. Disinilah keistimewaan Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Masya Allah. Enak-enak ngaji ini ngeten, semerap. Kalau kita tidak ngaji ya tidak tahu fadilah-fadilah seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan, dan mari kita baca sekali lagi ya, karena yang datang sudah banyak ya, supaya kita juga terbiasa membaca, karena untuk menghafal itu kita harus membaca dulu ya. Nah, kalau panjenengan mau hafal ya paling tidak 5 kali dibaca ya, terus nanti baru
dihafalkan sedikit-sedikit. Nah, kalau ada syekh itu ya setiap habis sholat dibaca. Jadi sehari 5 kali, insya Allah 3 hari sudah hafal. 3 hari sudah hafal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, kita hafalkan bareng-bareng karena ini adalah fadilahnya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca ini kemudian kita hafalkan dan kita praktekkan, nanti mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah, kita lanjutkan memaknai ayat yang kita baca ini setelah kita mengetahui fadilahnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amanar rasul, yaitu rasul itu telah beriman. Ini sebetulnya kalimatnya amanta, engkau telah beriman. Karena apa? Karena Rasulullah saat itu menerima ayat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah keimanan yang paling kuat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan pengakuan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak didapatkan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak mendapatkan pengakuan seperti ini. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang telah diturunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah? Apa yang diturunkannya? Napa Pak? Sing diturunkan Allah kepada Rasulnya niku napa? Al-Qur'an. Jenengan kok ragu-ragu? Pengikutnya Rasulullah kok ragu-ragu, mboten semerap sing diturunkan Allah kepada Rasulnya.
Allah kepada Rasulnya Al-Quran yang kita pelajari setiap malam Jumat ini. Rasulullah yakin, Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan Allah. Nah, pertanyaan tadi saya ulangi, sama enggak iman kita dengan imannya Rasulullah SAW? Tidak. Alasannya jenengan apa? Karena enggak full. Kita sebagian. Lebih full. Kita cuma sebagian. Ya. Jenengan iman kepada Allah. Iman. Rasulullah iman kepada Allah. Sama, ya. Kullun amana billahi. Nah, ini kesamaan. Semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sami napa mboten iman kepada Allah? Mentauhidkan Allah. Ya. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah. Sama napa mboten? Sama. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan. Kitab napa mawon? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya. Dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah apa? Al-Quran. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan kepada para rasul, ya. Yang panjenengan ketahui, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu ada berapa? 25. Apal napa mboten? Tasih apal napa mboten? Mboten. Nggih, minimal apal 10 lah. Nek mboten apal berarti mboten apal kisah-kisahnya juga. Nabi Adam, nggih, Nabi Adam mboten salah satu rasul nggih, tapi nabi, ya. Mulai rasul itu utusan Allah itu siapa? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, terus Nabi kok langsung Nabi Ibrahim, Pak? Oh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud turunannya Nabi Ibrahim. Ya, Hud, ya, Idris, ya, Nuh. Wah, ini anu iki ya. Kudu ngapal namanya. Oh, minimal 5 ya. Oh, kalau itu ulul azmi, Pak. Ya, kalau dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 yang dinamakan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, ini kita percaya semuanya. Percaya semuanya. Di mana ada 25 nabi dan rasul, yang 5 itu adalah ulul azmi. Di mana dari 25 nabi ini ujian yang paling berat adalah 5 ini. Nabi Nuh, ya, diuji dengan anaknya, istrinya, enggak taat, ya. Terus umatnya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim sampai dibakar, ya. Nabi Ibrahim karena melawan penguasa, ya, melawan rezim sampai dibakar, ya. Makanya jenengan hati-hati, ya. Raja tenggene Nabi Ibrahim niku raja sinten? Raja Namrud. Sakniki wonten napa mboten Raja Namrud niku? Raja Namrud niku, Pak, pun ngertos nek misale sing ngancurkan patung-patung niku mboten mungkin patung niku, ya. Terus ngertos nih patung niku mboten saged ngomong. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Kamu tahu siapa yang menghancurkan patung-patung itu?" Loh, coba tanyakan yang paling besar itu. Ya. Apa kata Nabi? Gila kamu. Loh, jari ini Tuhan. Katanya Tuhan. Kalau Tuhan berarti dia bisa ngomong, bisa memberikan sesuatu. Ya. Sudah tahu kalau di Namrud itu patung itu tidak bisa, tapi Nabi Ibrahim cepat dibakar. Jenengan nggih hati-hati. Sampean masih yo bener,
Tapi nek namine penguasa niku nggih enggak ada kuwasa, nggih. Ini kok ujiannya berat Nabi Ibrahim. Belum Nabi Musa. Nabi Musa dengan Raja Fir'aun itu dikejar-kejar bagaimana? Nah, Bani Israel menghadapi Bani Israel. Itu Bani Israel itu kita khatam kan ya, baca Al-Baqarah ini. Nabi Musa dengan Bani Israel. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita imani, ya. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Ya, kembali kepada ayat Allah mengatakan apa? La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kami tidak membedakan antara rasul yang satu dan yang lainnya, tidak membedakan. Semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul itu apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 16 itu ya. Ayat 16 apa 14 itu ya. Allah menyebutkan kalau di ayat ini, di ayat yang kita kaji ini, Allah tidak membeda-bedakan antara rasul dan yang satu dan yang lainnya. Dan Allah mengatakan, aku utus di setiap umat ini rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa perintahnya? Semua rasul diperintahkan hanya dua ini. Ani'budullaha, yaitu hendaknya mereka menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Ini perintahnya. Jadi kalau panjenengan dakwah, kalau kita itu mengikuti Rasul, maka yang paling pertama dan utama adalah beribadah kepada Allah. Ajak anak istri kita, ajak keluarga kita, ajak teman kita, ajak seluruh masyarakat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan turun. Kalau umat ini sudah menjauh dari Allah, sudah melakukan kesyirikan, tunggulah azabnya. Walau amana ahlal qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura, ini berita gembira ya. Seandainya satu penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan buka pintu dari langit dan bumi ini keberkahan. Kalau Allah sudah buka pintu langit dan bumi, berkahnya untuk negeri, untuk satu desa, untuk satu kota, untuk satu kampung, Masya Allah, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Panennya bisa dirasakan semuanya, pekerjaan mudah, rakyat sejahtera. Karena apa? Berkah. Karena masyarakatnya beriman kepada Allah, masyarakatnya menyembah Allah, melaksanakan syariat Allah. Tapi ingat di ayat terakhir, walakin kadzdzabu, Allah sebutkan di dalam ayat ini, tetapi banyak dari mereka itu yang mendustakan ayat-ayat Allah, banyak yang mendustakan Allah, banyak yang tidak mau beriman kepada Allah, banyak yang tidak mau melaksanakan syariat Allah. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, karena kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, karena mereka tidak mau melaksanakan syariat Allah, Allah azab mereka, maka kami azab mereka atas apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kita hari ini. Kalau hari ini
keimanan kita semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin menipis. Hati-hati. Azab Allah Subhanahu wa taala itu meskipun kita berada di dalam goa, meskipun kita berada di dalam tempat yang tersembunyi, tidak bisa lepas. Azab Allah Subhanahu wa taala itu apa? Inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Jadi kita hari ini Bapak Ibu kalau melihat orang-orang itu sedang jauh atau keimanannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak orang murtad sekarang ini. Karena apa? Ya itu tadi Pak, kualitas iman. Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Tapi perilakunya, kesehariannya, amal ibadahnya tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah, inilah mengapa kita ini harus kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, karena keberkahan itu tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan, tugasnya hanya satu, hanya dua, ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah wajtanibut tauhid, menjauhi tauhid. Kalau panjenengan sudah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ada dua yang harus kita pahami, yaitu an-nafyu wal isbat. Pelajaran akidahnya masih ingat Bapak Ibu? Tasik eling napa pun supe? Sudah lupa. Kita ini melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Napa artinya la ilaha illallah niku? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ada dua konsekuensi. La ilaha, la ilaha. La ilaha ini artinya apa? La, tidak ada ilahun. Ilahun itu sesembahan. Tidak ada sesembahan. Artinya apa? Kalau di dalam ilmu akidah, para ulama mengatakan tidak ada yang dimintai pertolongan, tidak ada yang dimintai apa? Tidak ada yang disandarkan, tidak ada yang kita mintai pertolongan. La ilaha, tidak ada ilah. Jadi dukun, bos, siapa saja presiden, raja-raja yang kita sandarkan, kalau seandainya tidak sama beliau kita ini mati. Itu tidak boleh. La ilaha, la ilaha berarti apa? Kita menafikan, menghilangkan seluruh hal yang mendatangkan manfaat, madharat illallah, kecuali Allah. Nah, ini keyakinan kita, Pak. La ilaha illallah itu bukan hanya kalimat yang mudah diucapkan, tapi harus ada praktek. Karena ini Nabi dan Rasul itu dibunuh, digantung, Nabi Zakaria digergaji, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar-kejar, Nabi Muhammad SAW beliau juga pernah diembargo seperti Gaza hari ini, tidak bisa makan selama beberapa bulan, sampai Rasulullah dan para sahabat makan dedaunan. Karena apa? Karena nggak boleh, Pak, mengamalkan la ilaha illallah ini, mengajak orang menyembah Allah ini, sampai disiksa. Para sahabat disiksa. Kamu harus kembali kepada Tuhanmu. Ada namanya sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, sampai dia melafadzkan bahwa Tuhannya itu adalah Lata dan Uzza, meskipun sudah syahadat. Kemudian Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu adalah sahabat yang kaya raya.
Dia anaknya yang kalau sekarang pejabat. Ya. Di dalam riwayat disebutkan kalau dia keluar karena saking gantengnya, kemudian kaya, baunya wangi sekali. Ya. 200 meter itu Mus'ab bin Umair sudah tercium baunya. Ya. Kalau mungkin sekarang ya cewek-cewek itu langsung tahu, oh ini Mus'ab ini yang keluar ini. Yang datang ini Mus'ab. Itu waktu jahiliyah, waktu dia belum kenal la ilaha illallah. Begitu dia kenal la ilaha illallah, masuk Islam, ibunya marah dan Mus'ab bin Umair dipenjara. Kemudian diasingkan, ibunya nggak tega karena anaknya ini anak semati wayang. Ya, kemudian datang, kemudian bilang sama Mus'ab, ya Mus'ab, kalau kamu tidak mau kembali ke agamamu, ke agama nenek moyangmu, ibu tidak mau makan. Apa kata Mus'ab bin Umair? Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengatakan, wahai ibu, meskipun panjenengan punya 1000 nyawa, saya tidak akan meninggalkan Islam. Akhirnya beliau mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Pakaiannya pun tidak seperti pakaian necis biasa-biasanya, gitu. Jadi konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian dia ikut berperang. Kemudian beliau syahid. Ketika syahid, apa yang kita saksikan pada Mus'ab bin Umair? Pakaiannya itu ketika syahid, ketika ditarik ke atas, yang bawah kelihatan. Ketika ditarik ke bawah, yang atas kelihatan. Ya. Pakaiannya, karena orang mati syahid itu dikuburkan dengan pakaiannya. Tidak dikasih kafan seperti jenengan meninggal, ya. Atau kita lihat mayat meninggal biasanya. Kalau orang syahid tidak dikuburkan, karena Rasulullah mendapatkan kainnya seperti itu, yang bawah dikasih ya daun-daunan. Masya Allah, itu konsekuensi la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kalau kita komitmen terhadap la ilaha illallah, mudah-mudahan kita istiqomah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi apa tadi? Tauhid. Napa tauhid niku, Pak? Tadi la ilaha illallah sampun ngertos nggih. Sakniki tauhid niku napa? Ya. Tauhid niku kalau kita mengkaji dari dari kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid itu yang paling ya masyhur, yang paling terkenal adalah syaitan. Nah, as-syaitan minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua bentuknya, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Berarti manusia itu juga menjadi tauhid. Nah, ini kalau kita bahas tauhid lebih dalam lagi nanti ya. Nah, artinya apa? Tauhid itu adalah setan yang selalu mengajak orang untuk menjauhi syariat Allah. Siapapun itu. Kalau dia seorang ya, misalnya memiliki jabatan, dia orang kaya, bahkan istri panjenengan atau suami panjenengan mengajak sampean bermaksiat, menjauhi syariat Allah, itu juga tauhid. Jadi hati-hati. Misalnya, Bi, ya apa iki Bi? Wayahe bayar cicilan. Ya apa nih utang bank ae. Waduh, riba gak apa-apa, riba didik. Hati-hati, itu berarti siapa? Tauhid. Ya, suaminya juga gitu, ya. Kalau ngajak maksiat dengan ya, istrinya, anaknya juga bisa menjadi tauhid kalau dia menjadi penyebab jauhnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua misinya. Anibudullaha wajtanibut tauhid. Beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi itu, Pak. Kalau jenengan mendakwakan kalimat la ilaha illallah, ya itu kita mengajak untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid itu tidak hanya setan.
Ibnu Qayyim mengatakan kahin itu tauhid. Napa kahin itu, Pak? Dukun itu tauhid. Sahir, tukang sihir itu juga tauhid. Dan yang paling tauhid itu adalah dalam bentuk manusia, siapapun dia yang mengajak untuk mensekutukan Allah. Itu tauhid. Tauhid paling besar, ya. Siapapun dia, ya. Apapun jabatannya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ini yang paling penting dalam ayat ini. Artinya apa? Ketika kita beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, maka kita apa? Mengatakan sami'na wa ata'na. Hari ini Masya Allah ya, kita mendapatkan kondisi yang berbalik. Ya, mereka paham Islam, mereka paham Al-Quran, mereka paham syariat Islam. Tapi apa? Sami'na wa asoina. Mendengar tapi meninggalkan. Nah, ini Bani Israel. Tapi dalam ayat ini sami'na wa qalu sami'na wa ata'na. Maka Bapak Ibu, termasuk hari ini kita mengaji, kita di majelis taklim, ini juga dalam rangka supaya istiqomah. Supaya apa? Ada pada diri kita muncul sami'na wa ata'na. Ketika kita paham sami'na wa ata'na, kondisi apapun, kondisi susah, kondisi sulit, kondisi kita senang, kondisi kita kaya, kondisi kita miskin, sami'na wa ata'na. Tidak peduli kondisi apapun. Karena apa? Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun ini adalah keberkahan, ya. Maka setiap detik, setiap menit dihitung pahala dari Allah. Maka tergantung kembali kepada niat sebagai seorang mukmin. Orang mukmin ini mulia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita bangga sebagai seorang mukmin. Ghufranaka, setelah kita sami'na wa ata'na, menjalankan syariat Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan Al-Quran, ghufranaka, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi panjenengan tidak usah keberatan, Pak, kalau menjalankan sunnah, menjalankan sholat, puasa, menjalankan ibadah yang lainnya, berinfak, bersedekah, taklim, nggak usah berat, ya, nggak usah berat, nggak usah rasa-rasa. Kenapa? Karena ada ampunan Allah di sana, karena ada keberkahan Allah di sana. Ya. Kita nggak tahu ampunan Allah itu ada di mana, ya. Maka semua ketaatan kita jalankan. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah ya. Inilah kajian kita pada malam hari ini ya. Kita berusaha untuk menghafalkan ayat ini supaya Allah melindungi kita, mempermudah urusan kita, dan kita sami'na wa ata'na, menjalankan semua ketaatan ya. Tidak peduli kita berada di mana, kita mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita jalankan semuanya karena apa? Karena Allah memiliki ghufranaka, Allah mengampuni dosa-dosa kita, wa ilaikal masir, dan kembalinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita bahagia, Pak. Bahagia hari ini kita juga merasakan kegembiraan dan kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Tersenyum bahagia karena kita punya bekal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita ini kita semakin istiqomah, semakin menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan yang benar
keyakinan yang menjadikan diri kita betul-betul yakin akan bertemu dengan Allah, dan mudah-mudahan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nggih, Pak, monggo. Ini Pak, waktu Isra Mi'raj itu kan melakukan melakukan sholat kedua dari simpanan Dua, nggih, simpanan Allah dua. Surat Kenapa? Ketiganya adalah ampunan Allah untuk hambanya yang tidak berbuat syirik. Ya. Apakah dua ayat itu sudah dimajukan? Itu sudah pun pada waktu itu turunnya ayat itu? Iya, betul. Keduanya akan dicontohkan bahwa tidur membaca Al-Fatihah, terus Ayat kursi, terus dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, qul a'udzu. Ya baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.